Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiu Yin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Cahaya putih menyala, dan tim Changtian dan tim Liu Yun memasuki medan perang Tongtian pada saat yang sama. Melihat medan perang besar, meskipun ini baru pertama kali masuk, tapi Bai Bing tidak merasakan hal yang aneh. Meskipun dia belum datang sendiri, Bai Bing telah menonton setidaknya 100 pertandingan di aula di luar, mengetahui semuanya di sini. Melihat sekeliling selama seminggu, Bai Bing dengan cepat mengeluarkan serangkaian perintah. Pertama-tama, Bu Fan segera berangkat dan pergi untuk menyelidiki pergerakan tim Changtian. Kedua, Guman bertindak untuk pertama kalinya dan bergegas ke lokasi yang telah ditentukan. Setelah menerima pesanan, Guman melompat keluar untuk pertama kalinya, dan bergegas ke tempat yang telah ditentukan pada kecepatan tercepat. Segera setelah pertandingan dimulai, kedua belah pihak muncul di kedua ujung medan perang, sehingga pada titik waktu ini, gerakan kedua pihak tidak dapat diamati satu sama lain. Selanjutnya, Jun Wuyu memasuki hutan dan memburu monster sambil perlahan maju ke posisi lawan. Adapun Huanong Yue, itu akan memasuki keadaan penyembunyian untuk pertama kalinya, mengikuti Jun Wuyu sekitar, dan melindungi secara rahasia. Pada akhirnya, hanya Bai Bing yang tersisa, tetapi sosoknya secara bertahap menipis, dan dalam beberapa napas, dia benar-benar menghilang ke udara. Roh bela diri Bai Bing adalah tikus putih dengan sifat ringan, yang cepat dan fleksibel, dan bakat bela dirinya adalah pelarian ringan. Teknologi pelarian cahaya dapat mendistorsi cahaya untuk mencapai efek siluman. Untuk sesaat, seluruh tim Liu Yun hanya memiliki 3 orang di permukaan, yaitu Guman, Jun Wuyu, dan Bu Fan. Baik Huanong Yue dan Bai Bing telah memasuki kondisi tersembunyi. Jika mereka tidak mengambil inisiatif, pihak lain tidak akan dapat menemukannya. Namun pada kenyataannya, ini bukan permainan petak umpet melainkan permainan kompetitif. Tim Changtian tidak perlu menemukan mereka, selama mereka menghancurkan batu jiwa lawan, mereka juga bisa memenangkan permainan. Di sisi lain, Bu Fan berubah menjadi malam bulan Swift, terbang seperti angin, terbang dari kemah di sisi ini menuju kemah di sisi yang berlawanan. Kelima anggota tim Changtian baru saja berjalan keluar dari kamp, dan tidak jauh setelah itu, Bu Fan sudah mencapai hutan di luar kamp lainnya. Dengan diam-diam mengintai. Dengan pengalaman investigasi bertahun-tahun, bahkan jika ada Kaisar Wu yang berseberangan, dia masih ingin menemukannya dengan mudah. Diam-diam tidak aktif di sana, Bu Fan menunggu diam-diam, menunggu Bai Bing mengirim sinyal. Tim Changtian sangat percaya diri, mereka berjalan sampai ke kamp yang berseberangan, dua pejuang cepat berpisah ke kiri dan ke kanan dan menjelajah ke depan, sementara Sima Changtian dan 2 rekan lainnya langsung menekan perkemahan besar di seberang. Akhirnya, ketika ketiganya dari Sima Changtian tiba di pusat medan perang, mereka melihat orang barbar kuno berdiri dengan bangga dengan pundak mereka menghadap pedang. Pada saat yang sama, pencari jejak kiri dan kanan dari tim Changtian juga telah menemukan Jun Wuyu, dan dengan cepat mengepung mereka. Segala sesuatu yang terjadi di lapangan hampir tidak dapat dibedakan dari yang terakhir. Pertempuran ini tampaknya mudah dimenangkan. Melihat Sima Changtian mendekat, mata Gumen tampak mencolok. Berubah menjadi Guman tua. Pada saat ini, dia pasti akan bergegas dengan pedang besar, terlepas dari apa yang dia tidak bisa bertarung, pertarungan pertama dan bicara. Tapi kali ini, dia harus mematuhi pengaturan Bai Bing. Anda masih harus berjuang, tetapi Anda tidak bisa mati keras, Anda hanya harus melibatkan mereka. Artinya, mereka tidak dapat dikalahkan dengan cepat, atau mereka tidak dapat diizinkan untuk menerobos. Jika tidak, begitu mereka diizinkan untuk bergegas ke kamp, batu jiwa tidak akan dijamin. Di sisi lain, Jun Wuyu dan Huanong Yue juga sama, mereka harus terjerat satu sama lain, yaitu, mereka tidak bisa dibunuh, mereka juga tidak bisa membiarkan orang lain pergi untuk menyerang batu jiwa. Untuk sementara waktu, dua medan perang memasuki kondisi konfrontasi pada saat yang sama. Namun, keadaan ini tidak berlangsung terlalu lama, jadi pada saat ini, Bu Fan akhirnya menerima perintah Bai Bing dan mulai menyerang batu jiwa dari tim hari yang panjang dengan semua kekuatannya. Dibandingkan dengan batu jiwa dari daftar bumi, batu jiwa dari daftar langit tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dan tidak dapat dengan mudah dihancurkan. Bu Fan tidak terlalu destruktif, dan hanya 1 orang yang menyerang, jadi waktu tercepat adalah 1 menit. Karena jiwa kontestan disematkan di batu jiwa, begitu batu jiwa diserang, goncangan jiwa dapat dirasakan untuk pertama kalinya. Merasa bahwa batu jiwa diserang, tim yang lama tiba-tiba memasuki sebuah pilihan. Pelanggaran, masih defensif. Jika itu adalah serangan, maka konsentrasikan senjata itu, cepat kalahkan Guman dan Jun Wuyu, lalu kembali. Jika itu adalah pertahanan, alih-alih berkelahi dengan Guman dan Jun Wuyu, ia memilih untuk langsung berbalik untuk menyelamatkan. Dalam kasus di mana kekuasaan memiliki keunggulan absolut, tidak ada keraguan bahwa pengembalian adalah yang paling aman.
Setelah memastikan keamanan Soulstone, tidak peduli bagaimana Anda bertarung, tim Liu Yun tidak bisa menjadi lawan dari tim Yang Panjang. Oleh karena itu, dengan sedikit ragu, 5 anggota tim Changtian berbalik dan pergi kembali ke pertahanan dengan kecepatan penuh. Namun, Guman dan Jun Wuyu bukan kantong anggur, mereka juga tidak datang dan pergi. Meskipun tidak mungkin untuk tetap semua, tidak ada keraguan bahwa tidak ada masalah dalam menjaga satu orang. Gumen menabrak seorang barbar dan langsung mendekati lawan. Pedang di tangannya terputus meninggalkan lawan sendirian. Dan Jun Wuyu tidak cepat. Seni bela diri rakunnya dikenal karena kecepatan dan fleksibilitasnya. Meskipun tingkat mematikannya mungkin tidak tinggi, siapa yang bisa melarikan diri satu lawan satu? Bahkan jika pihak lain fleksibel seperti tikus, sulit untuk menghindari cakar kucing rakun, dan faktanya pihak lain jelas tidak begitu cepat dan bahkan kurang fleksibel. Jun Wuyu meninggalkan satu, Guman juga meninggalkan satu, dan 3 orang yang tersisa kembali ke Soul Guard dengan kecepatan penuh. Bu Fan menerima instruksi Bai Bing lagi, menghentikan serangan di batu jiwa, dan pada saat pertama Wu Ling memiliki, melarikan diri dari kam lawan dengan kecepatan penuh, menemukan sudut terpencil, dan bersembunyi lagi. Sama seperti Sima Changtian dan ketiga pria itu berbalik ke kam, Huanyu menemukan kesempatan untuk keluar, dan dengan Jun Wuyu, secara instan membunuh jenderal lainnya. Setelah itu, keduanya tidak tinggal, dan mereka mendorong ke tengah secara langsung. Setelah bertemu Guman, mereka 3 lawan 1. Meskipun pihak lain kuat, masih sulit untuk mendukung. Setelah lawan kehilangan 2 orang, Bai Bing segera mengeluarkan perintah ketiga. Selain Bu Fan, semua staf kembali ke kam untuk bertahan. Setelah menerima pesanan, Guman, Jun Wuyu, Huanong Yue, ketiganya berbalik secara langsung, berbalik ke kam, dan menjaga batu jiwa. Dalam menghadapi situasi ini, Sima Changtian bodoh. Jika ia terus berlarut-larut sampai akhir pertandingan, maka lawan akan memenangkan permainan dengan keunggulan nomor 5-3. Jika Anda ingin pergi ke 1 orang, Anda akan mati, tetapi jika 2 orang, Anda dapat mengganti 1 atau 2 orang lainnya, tetapi pada akhir permainan, pihak lain masih akan menang dengan sejumlah besar orang. Jika ketiganya pergi, langkah itu akan keluar lagi untuk menghancurkan Soulstone. Saya khawatir Soulstone mereka akan hancur sebelum mereka mencapai perkemahan di seberang. Itu dihitung. Berdiri pahit di samping batu jiwa, Sima Changtian akhirnya menyadari bahwa mereka diperhitungkan. Jelas memiliki keunggulan absolut, tetapi pertempuran telah menjadi seperti ini, yang benar-benar terlalu menyedihkan. Tim Changtian, dengan para master dari 5 Nirvana dan Nine Heavens, secara logis tidak bisa kalah. Namun di sisi lain dari tim Liu Yun, langkah di ranah Yin dan Yang telah menjadi kunci untuk memenangkan permainan. Meskipun kekuatannya tidak kuat, Anda bahkan dapat membunuh dalam hitungan detik, tetapi karakteristik Bu Fan adalah bahwa ia terlalu cepat. Jika Anda mengabaikannya, ia akan membongkar batu jiwa. Anda tidak dapat menyusulnya. Dapat dikatakan bahwa penampilan Bu Fan secara langsung mematahkan rutinitas tak terkalahkan dari tim Yang Panjang. Yang paling menakutkan adalah bahwa sampai sekarang, gadis mungil dengan kulit putih belum muncul. Yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Apa yang membuat Sima Changtian paling tidak nyaman bukanlah kekalahan ini. Jika itu hanya kesalahan sesaat yang menyebabkan hilangnya permainan, Sima Changtian tidak akan peduli, sebaliknya, ia bisa memenangkannya kembali dengan lebih serius di lain waktu. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa bahkan jika pertandingan dimulai kembali, dia masih tidak memiliki cara yang baik untuk menghadapi tim Liu Yun. Seseorang di Bu Fan harus bertanggung jawab, jadi 1 orang harus disimpan di samping Soulstone, dan mereka yang bisa bermain akan menjadi 4 orang. Pasangan Jun Wuyu dan Huanong Yue tidak dapat ditangani oleh 1 orang. Sangat tidak bernyawa untuk menghadapi pasangan-pasangan ini sendirian. Jika Anda ingin memenangkan pasangan ini, Anda harus mengirim 2 orang. Meski begitu, mereka pasti akan diganti. Sima Changtian bisa mengalahkan Jun Wuyu dan Huanyu dengan 1 lawan 2, tetapi pasangan pengkhianat ini terlalu teduh, terlalu licik, dan terlalu pintar. Dalam pertempuran head-to-head, Sima Changtian dapat mengalahkan pasangan itu, tetapi jika pihak lain bersikeras untuk melarikan diri, Sima Changtian tidak memiliki cara yang baik. Jun Wuyu terlalu cepat dan terlalu fleksibel untuk dihilangkan sama sekali, dan begitu Huanong Yue memasuki keadaan tersembunyi, Sima Changtian bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Jika mereka memilih untuk pergi langsung membongkar batu jiwa, pasangan itu pasti akan melecehkan dengan putus asa. Tanpa sengaja, Sima Changtian kemungkinan akan mati di tangan pasangan jahat. Sima Changtian tidak akan pernah bisa mengalahkan mitra emas Jun Wuyu dalam waktu singkat, tetapi di sisi lain, Gu Men melawan 3 rekan satu timnya, tetapi tidak harus. Dengan kekuatan brutal dari seorang lelaki kuno, tanpa konfrontasi dan keterlibatan langsung Sima Changtian, dengan sedikit kelalaian, dia bisa meledak seketika dan memotong 3 orang berturut-turut. Setelah 3 rekan satu tim dipenggal, maka Guman, Jun Wuyu, Huanyu 3 bergabung, Sima Changtian lalu ternak tidak ada kesempatan. Yang lebih mengkhawatirkan Sima Changtian bukan hanya Bu Fan, Jun Wuyu, Huan Yue, Gu Men,
Keempat orang ini, Bai Bing yang belum muncul sejak awal pertunjukan, dia adalah orang yang membuatnya paling waspada. Tidak perlu banyak, hanya kontrol yang kuat dari bakat Wuling dapat membunuh Sima Changtianke. Begitu Bai Bing memiliki bakat untuk sangat mengendalikan Wuling, bahkan jika hanya Sima Changtian yang diperbaiki untuk sesaat, wabah Huanong Yue dan Jun Wuyu akan cukup untuk menghancurkannya secara instan. Sebenarnya, mengapa Gumen begitu kuat, tetapi ia masih kehilangan begitu banyak pertandingan, alasannya terletak pada kontrol yang kuat. Awalnya, Sima Changtian tahu betul tentang tim Liu Yun, dan bahkan tahu itu. Sebelum final, Sima Changtian yakin bahwa tidak peduli bagaimana dia bermain, lawannya sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Tapi sekarang, setelah pihak lain mengganti dua orang, semuanya berbeda. Baik Bu Fan atau Bai Bing yang telah menyebabkan perubahan dalam segalanya. Untuk informasi Bu Fan, Sima Changtian tahu betul. Orang ini digali dari kamp pengintaian. Tidak ada yang istimewa kecuali untuk kecepatan. Meskipun di permukaan itu Bu Fan yang menyebabkan situasi saat ini, tapi dia hanya pengintai, dan dia tidak mampu menguasai seluruh medan perang. Bukan orang barbar kuno atau pasangan Junhuyu Huanyu yang benar-benar menguasai medan perang, juga bukan Fan langkah pengintai. Tak satu pun dari empat orang ini memiliki latar belakang dan kemampuan ini. Karena keempat orang ini tidak, satu-satunya yang tersisa adalah gadis yang belum pernah muncul, Bai Bing. Bukan seberapa kuat Bu Fan itu. Faktanya, Bu Fan sendiri sangat lemah. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan para raksasa, tidak peduli masa lalu, sekarang, atau masa depan. Tidak seberapa kuat Bu Fan, tapi Bai Bing menggunakannya dengan sangat baik. Ini seperti bermain catur, bukan karena seberapa kuat bidak catur itu, tetapi karena para pemainnya cerdas. Pemain catur menempatkan pion kecil di posisi strategis, sehingga pion kecil dapat menyeret seluruh pertempuran. Namun pion kecil itu sendiri masih berupa pion kecil, dan ini belum berubah. Faktanya, jika Sima Changtian diubah ke posisi Bu Fan, permainannya sekarang berakhir. Dengan kekuatan destruktif Sima Changtian, bagaimana batu jiwa menjadi kuat dan melawan beberapa kali? Jika itu Guman, maka itu akan lebih kuat. Bagaimana kalau Anda kembali ke pertahanan? Sudah lama dibongkar. Anda juga dapat membongkar Soul Stone terhadap serangan Anda. Untuk tim Liu Yun, orang kuat sebenarnya adalah Guman sendiri, dan tuan biasa hanya Wu Yu dan Huanong Yue. Adapun Bai Bing dan Bu Fan, dua pemula di ranah Yin dan Yang, apa yang bisa mereka lakukan? Belum lagi mereka berdua, bahkan jika jenius itu seperti air harum, jika Anda datang ke sini di dunia Yin dan Yang, itu juga lemah. Bahkan, Sui Liuxiang tidak datang sama sekali, dia tidak pernah kalah, dan tidak ingin kehilangan. Tapi ini adalah Bu Fan yang lemah, tetapi dengan kebijaksanaan Bai Bing, itu memainkan peran penting, bahkan dapat dikatakan bahwa game ini hilang karena keterlibatan Bu Fan. Keberadaan yang lemah seperti itu telah mempengaruhi seluruh situasi pertempuran, dan bahkan lebih omong kosong adalah bahwa bahkan jika ada permainan lain, titik ini masih tidak akan diselesaikan. Bu Fan pada dasarnya tidak bisa mengalahkan siapapun, wajah akan menjadi detik. Tapi Bu Fan bahkan tidak berpikir tentang memukul orang, tetapi dia tidak bisa mengalahkan orang. Apakah saya boleh memukul batu jiwa? Soul Stone tidak akan membalas. Begitu seseorang menjaga batu jiwa, mode tak terkalahkan dari tim yang panjang hari rusak. Mulai sekarang, satu-satunya kesempatan bagi tim Changtian untuk menang adalah Sima Changtian dapat mengalahkan Guman di kepala Up. Jika Sima Changtian dapat mengalahkan Guman di kepala, maka bahkan jika satu orang menjaga Soul Stone, tiga orang lainnya pasti dapat mengatasi Jun Wu dan Huanyu. Ketika celah kekuatan cukup besar, strategi apapun tidak akan berpengaruh. Memikirkan hal ini, Sima Changtian memutuskan dengan pasti. Setelah menginstruksikan kedua rekan tim untuk menjaga Soul Stone, Sima Changtian sendirian berjalan menuju kamp tim Liu Yun. Menghadapi adegan ini, semua penonton di Jiuxiao Arena segera berseru. Dalam kegembiraan-kegembiraan semua orang, Sima Changtian mencapai pintu masuk kamp tim Liu Yun sepanjang jalan. Setelah mengeluarkan pedang di belakangnya, Sima Changtian berteriak keras, "Gumen, keluar dan putuskan." Menghadapi tantangan Sima Changtian, Gumang mengertakkan giginya dan akan berdiri. Cahaya putih melintas dan Bai Bing muncul di depan Gumen. Melihat Sima Changtian dengan dingin, Bai Bing berkata dengan dingin, "Kami telah menang, mengapa Anda harus menerima tantangan Anda?" Dari jarak dekat, Sima Changtian melihat gadis bernama Bai Bing untuk pertama kalinya. Bai Bing tidak tinggi dan mungil, tetapi sangat indah. Fitur wajah sangat indah, alisnya indah, dan kulitnya seperti porselen halus putih dan lembut, dengan kilau hangat. Dari kejauhan, Bai Bing lebih seperti loli kecil berusia 13 tahun atau 14 tahun, tetapi ketika Anda melihat dari dekat tubuhnya menjadi dewasa secara tidak normal. Ini jelas bukan anak kecil, tapi hebat untuk tidak hebat payudara besar. Meskipun ekspresinya sangat dingin, pesona di antara alis Bai Bing membuat Sima Changtian bergetar dengan perasaan tersengat listrik. Dengan nafas panjang, Sima Changtian berkata, "Gumen, keluarlah dalam pertempuran. Jika kamu memenangkan aku, tim Changtian kita akan mengakui kekalahan. Kejuaraan tahun ini adalah kamu Liu Yun."
Selama pidatonya, Sima Changtian memandang Bai Bing, dan suaranya melunak, "Jika saya menang, Anda kalah, bukan?" Di hadapan Sima Changtian, Bai Bing mengangkat bahu tanpa komitmen, dia tahu bahwa Sima Changtian benar. Putaran serangan menyelinap ini memang menangkap hari yang panjang dengan kejutan, tetapi kesalahan yang sama, pihak lain tidak dapat membuat kedua. Jika Sima Changtian bisa bermain melawan satu medan perang, maka game itu tidak bisa dimainkan. Untuk sesaat, mata semua orang tertuju pada Guman. Apakah dua orang terkuat di Akademi Jiu Xiao akhirnya saling berhadapan? Sima Changtian dan Gumen, siapa tuan pertama Jiu Xiao? Ketika kekuatan seseorang melebihi kekuatan orang lain, ia dapat menggunakan kekuatannya untuk mengubah hasil keseluruhan permainan. Tidak ada keraguan bahwa Guman dan Sima Changtian adalah milik orang seperti ini. Di bawah pengawasan semua orang, Gumen memandang serius dan berjalan menuju Sima Changtian. Gumen akrab dengan Sima Changtian, tetapi Sima Changtian diakui sebagai master pertama Akademi Jiu Xiao. Selama 7 atau 8 tahun terakhir, Guman telah bermain dengan Sima Changtian beberapa kali dalam setahun, setiap kali ia kalah dari Sima Changtian. Meskipun keduanya tidak pernah dipilih, tidak ada yang berpikir bahwa Guman bisa mengalahkan Sima Changtian. Di dunia ini, hanya dua orang yang berpikir sebaliknya. Orang pertama, tentu saja, adalah Guman sendiri. Guman percaya bahwa selama dia membuka tubuh emas yang tidak terkalahkan, bahkan Sima Changtian akan kalah di tangannya. Dan orang kedua adalah Chu Xingyun. Tidak ada keraguan bahwa Guman adalah salah satu master terbaik dari Jiu Xiao College, peringkat seluruh perguruan tinggi harus berada di 5 besar atau bahkan 3 besar. Tetapi dibandingkan dengan Sima Changtian, yang belum pernah kalah dalam 7 atau 8 tahun, masih ada celah besar. Mengingat komentar Chu Tongyun di luar menara Tongtian, hati Guman sangat sengit. Chu Xingyun berkata itu sangat nyata dan sangat realistis. Dia sudah berada di Nirvana, dan dia seharusnya bekerja keras untuk menyerang Kaisar Wu Realm, tetapi dia masih menghabiskan masa mudanya dalam kompetisi virtual di perguruan tinggi ini. Apakah ini benar-benar pantas? Virtual, itu benar, yang disebut medan perang surgawi ini hanyalah ilusi. Pertempuran di sini semuanya virtual, meskipun terlihat sangat nyata, tetapi virtual itu virtual, dan tidak akan pernah lebih efektif daripada pertempuran yang sebenarnya. Yang paling penting adalah bahwa Sui Liuxiang akan bergabung dengan Tianbu tahun depan. Seperti yang dikatakan Chu Xingyun, bahkan jika dia memenangkan kejuaraan tahun depan, apa hubungannya dengan dia? Sui Liuxiang tidak ada di sini, Gumen adalah satu-satunya inti, seluruh tim melawan bahunya. Namun, begitu Sui Liuxiang datang, Gumen tidak punya tempat. Sebagai kapten, Sui Liuxiang harus menjadi inti dari lapangan. Tahun depan setelah Sui Liuxiang memimpin tim untuk memenangkan kejuaraan, lalu untuk perbandingan, apakah Gumen bahkan lebih buruk daripada seorang gadis kecil? Tidak ada keraguan bahwa ini akan menjadi noda yang tidak akan pernah dihapus oleh Guman. Pertanyaannya sekarang sederhana. Membuka tubuh emas yang tak terkalahkan, Guman tak terkalahkan, tapi tanpa membuka tubuh emas yang tak terkalahkan, dia bukan lawan Sima Changtian. Tetapi haruskah ini digunakan sebagai kartu hole terakhir? Dalam keadaan linglung, Gumen berjalan ke Sima Changtian dan menatap ke arah pihak lain. Langit cahaya pedang langsung menenggelamkan Gumen. Dalam suara tajam memecahkan langit, ribuan bunga pir bersinar di sekitar Guman. Dengan suara keras memecahkan langit, Sima Changtiangu hanya merasakan sakit hebat di sekujur tubuhnya, dan kemudian, semuanya menjadi gelap di depannya. Dengan dengusan menghina, Sima Changtian mengambil pedang ke sarungnya dan berbalik untuk berjalan ke arah tim Changtian. Di belakangnya, Guman berubah menjadi cahaya langit dan menghilang di medan perang. Sampai akhir, Gumen tidak bisa memutuskan untuk memainkan kartu hole-nya. Meskipun Guman dikalahkan, dalam pertandingan kedua ini, tim Liu Yun masih memenangkan kemenangan terakhir dengan keunggulan 4 atau 3 angka. Sima Changtian yang bangga tidak mengambil kesempatan untuk membunuh Bai Bing dan yang lainnya, atau untuk menghancurkan Soul Stone dari tim Liu Yun untuk menang. Sima Chang benar-benar mengabaikan semua anggota tim Liu Yun. Menghadapi kekuatan absolut, strategi apapun hanyalah permainan untuk anak-anak. Selama Sima Changtian dapat menjadi tak terkalahkan, ia dapat membangun kembali mode tak terkalahkan. Di pertandingan berikutnya, saat pertandingan dimulai, itu akan berakhir, dan kejuaraan masih hari yang panjang. Di ruang tim Liu Yun, Bai Bing menatap Gumen dengan tajam dan berkata dengan dingin, "Aku tidak akan berpartisipasi dalam pertandingan terakhir, Sima Changtian tidak bisa menyelesaikannya, jadi tidak masuk akal untuk bertarung lagi." Setelah selesai berbicara, Bai Bing berbalik dan meninggalkan ruang tunggu. Tentu saja dia tidak berniat untuk berpartisipasi dalam permainan berikutnya. Meskipun Bai Bing sangat pintar, yang disebut wanita pintar tidak bisa memasak tanpa nasi. Jika tidak ada satu pemain pun di tim, tidak ada cara untuk memenangkan pertempuran seperti itu. Bai Bing bahkan sudah memikirkan naskah untuk pihak lain. Pada awalnya, 5 orang di sisi yang berlawanan berlari dengan kecepatan penuh dan bergegas langsung ke kamp tim Liu Yun. Kristal itu dilepas dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Jika Guman maju, Sima Changtian bertanggung jawab untuk menyeret dan mengalahkannya.
Adapun 4 anggota tim Liu Yun lainnya, pertempuran melawan 4 anggota tim Sang Tian akan berakhir dalam 3 detik, hampir seperti lonjakan. Adapun mengirim Bufan untuk mengandung, itu tidak lagi berguna, Ren Bufan dibongkar, dan 5 lainnya tidak secepat. Langsung bergegas ke camp, setiap orang hanya perlu 3 atau 2 pukulan, dan batu jiwa hancur. Jalan buntu. Menghadapi kata-kata Bai Bing, Jun Wuyu meratapi pinggulnya, menatap atap, dan mengutuk dalam mulutnya, tetapi suaranya sangat kecil, dan hanya dia yang bisa mendengarnya. Huanong Yue juga tidak mau, dengan gigi mirip kerang yang dikepalkan erat dengan sepasang kepalan tangan. Orang-orang lain di tim Liu Yun memiliki ekspresi yang sangat rendah, dan keterampilan mereka tidak sebagus penghinaan orang, yang benar-benar tidak nyaman. Duduk kosong di sana, otak Gumen kosong. Awalnya, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Sima Changtian, dia tidak akan kalah begitu cepat, begitu menyedihkan. Namun, justru karena dia berjuang dengan hatinya, ragu-ragu, dan arwahnya benar-benar bubar, jadi dia ditangkap oleh Sima Changtian untuk membunuh tempat itu. Melihat ekspresi Gumen yang luas namun menyakitkan, Sui Liuxiang menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, saudara Yun tidak pernah merindukan siapapun, dan saya yakin kali ini tidak terkecuali. Beralih kosong ke arah Sui Liuxiang, mata Gumen benar-benar tidak fokus. Menatap Guman dengan ringan, Sui Liuxiang berkata dengan anggun, meskipun aku tidak tahu mengapa Brother Yun begitu percaya diri kepadamu, aku mengerti Brother Yunus, dia bukan orang buta. Di hadapan Sui Liuxiang, Gu Manxia menundukkan kepalanya karena malu, ya. Chu Xingyun benar-benar mengenalnya, tubuh emasnya yang tak terkalahkan benar-benar kuat, tapi itu kartunya. Dengan sedih memandang Guman, Sui Liuxiang berkata, saya tahu apa yang Anda pikirkan, adalah menyimpan kartu untuk menyelamatkan nyawa. Menggelengkan kepalanya, Sui Liuxiang melanjutkan, namun, karena kamu tidak cukup kuat dalam kemauanmu, kamu akan terjebak di nirvana, setidaknya 100 tahun, atau bahkan ribuan tahun jika kamu tidak beruntung. Tetapi masalahnya adalah bahwa nirvana memiliki rentang hidup paling lama 300 tahun. Gu berdiri dengan ganas, Gumen berteriak, aku hanya ingin menyimpan kartu terbawah, tetapi kapan Gumen takut mati? Jangan takut mati, kartu apa yang harus disimpan? Sui Liuxiang bertanya balik, sangat tajam dan sangat realistis. Melihat orang barbar kuno di sana, Sui Liuxiang berkata, awalnya, saudara Yun sangat optimis tentang Anda, berpikir bahwa selama Anda mempertahankan dorongan yang tak kenal takut itu, ada kemungkinan besar untuk menjadi seorang kaisar. Dengan sedih menatap Guman, Sui Liuxiang berkata, sayangnya, kamu melewatkannya sendiri, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi seorang kaisar. Sima Changtian dikalahkan oleh pedang, keberuntunganmu telah ditransfer ke Sima Changtian. Kaisar Zun, Anda tidak punya harapan dalam hidup ini. Setelah mendengarkan kata-kata Sui Liuxiang, Gumen seperti disambar petir. Mengatakan bahwa Anda tidak takut mati adalah murni omong kosong. Di dunia ini, tidak ada yang tidak takut mati, dan orang barbar kuno juga takut. Para pahlawan yang gagah berani dan tak kenal takut itu tidak takut akan kematian, tetapi mereka memiliki cita-cita luhur dan pengejaran di dalam hati mereka, dan bersedia menyerahkan hidup mereka dan melindungi orang-orang, benda-benda dan benda-benda di dalam hati mereka. Tetapi hal yang paling memalukan adalah karena takut mati, Gumen ragu-ragu dan menolak untuk melepaskan kartu Hall. Dan hanya karena dia tidak menunjukkan kartu Hall-nya, dia kehilangan kesempatan untuk menjadi seorang kaisar. Kaisar menghormati kehidupan abadi, sementara Kaisar Wu hanya memiliki masa hidup 3000 tahun. Hal yang paling memalukan adalah bahwa Guman kemungkinan akan terjebak dalam nirvana, dan sampai dia meninggal, dia tidak memiliki kesempatan untuk menjadi Kaisar Wu. Orang-orang yang takut mati sering mati paling cepat, dan sebelum Wu Kaisar, kehidupan terbatas. Jika kata-kata ini diucapkan oleh orang lain, Guman mungkin tidak percaya, tetapi jika mereka mengatakannya dengan Sui Liuxiang, Guman harus mempercayainya. Sui Liuxiang tidak hanya memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang kaisar, tetapi tuannya juga seorang kaisar yang sangat dingin. Bagaimana dia bisa menjadi seorang kaisar, bagaimana mungkin dia tidak, siapa yang akan tahu lebih baik dari mereka. Khusus untuk keberuntungan, meskipun tidak ada apa-apa di dalamnya, itu bukan rahasia di dunia Qian Kun, dan orang-orang di atas Kaisar Wu dapat merasakan keberuntungan. Tanpa dukungan keberuntungan, bahkan jika keinginannya cukup kuat untuk berbalik melawan langit, itu pasti tidak akan mencapai status Kaisar Wu, apalagi Kaisar apa. Melihat pria tua yang bodoh itu, Sui Liuxiang menggelengkan kepalanya dengan menyesal, sayang sekali bakatmu yang bagus, hei. Sui Liuxiang juga berbalik dan meninggalkan ruang tunggu tim selama pembicaraan. Papa, menepuk bahu Gumen, Jun Wuyu tidak tahu harus berkata apa, tetapi akhirnya menggelengkan kepalanya dan meninggalkan ruang bersama Huanong Yue. Pada titik ini dari permainan, tidak ada cara untuk melanjutkan. Sima Changtian yang tak terkalahkan, dengan 4 Master Nirvana, sama sekali tidak terpecahkan. Jika tidak ada orang yang dapat memblokir lawan, permainan tidak memiliki arti untuk melanjutkan. Segera, semua orang meninggalkan ruang satu demi satu dan kehilangan permainan, tidak ada yang akan sangat bahagia. Untuk sementara waktu, seluruh ruang duduk dengan Gu Menruo Duo Jiji berdiri di sana.
Bagaimanapun, Gumen tidak berharap itu karena keraguannya, ia memiliki konsekuensi yang tragis. Faktanya, kekalahan itu tidak mengerikan, jika Anda bisa bermain lusinan gerakan dan lusinan putaran, bahkan jika keberuntungan hilang, itu hanya 1/10, atau 1/100. Namun, di depan begitu banyak orang, jika mereka dibunuh oleh satu gerakan, mereka akan kurang beruntung. Gumen tidak bisa menghapus noda besar ini dalam hidupnya. Bahkan jika dia pernah dibunuh oleh seorang pria 1000 tahun kemudian, itu masih akan menjadi rasa malu terbesarnya. Menjadi pengecut seumur hidup, atau menjadi pahlawan, meski hanya beberapa hari. Suara Chu Xingyun menggema lagi dalam pikiran Gumen. Sekarang saya ingin memikirkannya, pilihan terakhirnya adalah menjadi seorang pengecut, dan, seperti yang dikatakan Chu Xingyun, itu mungkin akan menjadi pengecut seumur hidup. Tanpa dukungan dari keberuntungannya, dia bahkan tidak dapat mencapai Kaisar Wu, apalagi Kaisar. Memegang kepalanya dengan kesal, Gumen benar-benar memiliki hati yang mati. Dia membenci dirinya sendiri, mengapa ragu, mengapa tidak melakukan apa yang dikatakan bos. Jelas dia menggambar kartu yang bagus, tetapi itu karena dia keras kepala ingin menyimpan kartu terbawah, dan itu benar-benar bau. Di ruang gangguan yang tak terbatas, pintu kamar didorong terbuka, dan Bai Bing melangkah masuk. Berjalan sepanjang jalan ke Guman, Bai Bing meletakkan selembar kertas ke tangan Guman dan berkata dengan dingin, ini adalah catatan yang diberikan bos kepada Anda bisa lihat sendiri. Bing berbalik dan pergi tanpa tinggal sebentar. Melihat catatan di tangannya, Gumen tahu bahwa ini adalah satu-satunya harapannya. Jika ada orang di dunia ini yang bisa menyelamatkannya, itu pasti Chu Xingyun. Menggigil membuka catatan di tangannya, dan ketika dia melihatnya, garis kait besi dan pukulan perak muncul di depan Guman. Setelah menikah, Wan Fu mau dibuka. Ambil kemenangan 1-5 dari musuh-musuh yang kuat dan menangkan keberuntungan. Melihat tulisan tangan pada catatan itu, Guman tiba-tiba membuka matanya, ya dia punya satu kesempatan terakhir untuk mendapatkan kembali keberuntungannya. Mengenai kompetisi untuk keberuntungan itu harus menjadi kompetisi semua umat manusia, seperti Jiu Xiao. Meskipun ada banyak kompetisi, itu tidak melibatkan kompetisi untuk keberuntungan. Ketinggalan hari ini, itu akan menjadi tahun depan untuk bos Ma Changtian. Tetapi masalahnya adalah bahwa Sui Liuxiang akan masuk daftar teratas tahun depan. Selama si Ma Changtian tidak bodoh, dia pasti akan menjaga tubuhnya dan tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi. Selain itu, bahkan jika si Ma Changtian berpartisipasi dalam kompetisi tahun depan dan bertemu Guman lagi, itu tidak berguna. Kecuali Guman memiliki kekuatan untuk membunuh si Ma Changtian dalam hitungan detik, keberuntungan tidak dapat diperoleh kembali. Spike si Ma Changtian, untuk Guman, itu hanya melamun. Bahkan jika mereka bisa mengalahkan si Ma Changtian, tidak mungkin untuk menentukan hasil dengan 3 atau 2 gerakan. Tidak ada lebih dari selusin atau bahkan puluhan gerakan. Game berikutnya adalah satu-satunya dan peluang terbaik. Dia tidak perlu membunuh si Ma Changtian dalam hitungan detik, selama Guman bisa mengalahkan 5 lainnya dalam situasi 1/5, dia masih bisa mendapatkan kembali peruntungannya. Rekor yang lebih dilebih-lebihkan daripada Paku adalah kemenangan 1 lawan 5. 5 dari mereka tidak bisa mengalahkan 1, dan masih ada lajang. Adapun kartu Hall, Gumen masih peduli dengan kartu Hall. Masih ada banyak orang bodoh di dunia ini, tetapi bahkan orang bodoh tidak akan membiarkan kehidupan kekal tidak memilih, tetapi memilih untuk hidup hanya 2 atau 300 tahun. Untuk mendapatkan kembali peruntungannya, Guman bahkan dapat menekan hidupnya, tetapi sangat disayangkan ini hanya kompetisi, dan bagaimanapun itu tidak akan melukai hidupnya. Akhirnya, waktu untuk game ketiga datang, cahaya putih menyala, Gumen memasuki medan perang lagi. Di mata semua orang, ketika semua orang menemukan bahwa tim Liu Yun sebenarnya hanya mengirim Guman, semua hadirin berseru. Apa yang terjadi? Bukankah tim Liu Yun mengakui kekalahan? Pada saat yang sama, di medan perang Tongtian, si Ma Changtian memimpin 5 rekan satu tim dan mencapai kamp tim Liu Yun untuk pertama kalinya. Melihat bahwa hanya ada Guman di kamp, si Ma Changtian mengerutkan kening tanpa sadar dan berkata, mengapa? Apakah Anda memiliki iki ini? Ingin bermain konspirasi? Dengan dengusan dingin, Gumen perlahan-lahan mengeluarkan pisau perang dan berkata, untuk menghadapi hari-harimu yang panjang, mengapa tidak melakukan konspirasi dan trik, kekuatanku saja sudah cukup untuk membunuh kalian berlima. Mengabaikan bibirnya dengan jijik, si Ma Changtian berkata, orang-orang yang bahkan tidak bisa mendukungku bisa mengalahkanku, bagaimana aku bisa memenuhi syarat untuk berteriak padaku? Gumen melirik ke atas dan ke bawah beberapa kali, si Ma Changtian menunjukkan senyum mengejek, tapi terima kasih banyak, setelah mengalahkanmu, pintu masukku benar-benar longgar. Sekarang aku bukan hanya Nirvana 9 surga, tetapi Kaisar bela diri setengah langkah. Sambil menghela nafas, Guman tahu bahwa alasan masuknya si Ma Changtian longgar adalah karena ia telah menyerap keberuntungan Guman. Ada cukup dukungan keberuntungan, dengan bakat si Ma Changtian, belum lagi setengah langkah Wu Huang, dalam 3 tahun, ia pasti akan menjadi Wu Huang. Sebaliknya, di bawah kehilangan keberuntungan, Guman cenderung gagal menjadi Kaisar Wu seumur hidupnya, apalagi Kaisar.
Mengepalkan giginya dengan erat, Gumen berkata dengan suara rendah, kamu hanya mengandalkan serangan diam-diam, dan untungnya mengalahkanku. Jika itu bukan serangan diam-diam, bagaimana kamu bisa menyakitiku? Mendengar kata-kata Gumen, semua orang bergerak. Sebenarnya, dalam pertempuran tadi, Sima Changtian benar-benar serangan menyelinap. Meskipun pemenangnya memang Sima Changtian, itu tidak bisa dihindari. Ayo datang. Pedang panjang menunjuk ke Sima Changtian, Guman dengan berani mengatakan, datang dan datang, kau dan aku telah bertarung lagi untuk melihat apakah kau benar-benar bisa memenangkanku. Potong. Mengabaikan bibirnya dengan jijik, Sima Changtian berkata, kami sudah menang, mengapa kami harus bertarung denganmu? Apakah Anda menghina iki kami? Kiang, menempatkan pisau perang di tanah, Gumen menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau tidak, kamu baru saja meluncurkan tantangan, kita juga menanggapi pertempuran, tetapi kamu menembak ketika kita bahkan tidak menetapkan aturan. Ini tidak masuk akal. Selama pidatonya, Guman melambaikan tangannya ke langit-langit dan berkata dengan keras, jangan awasi, tantangan Sima Changtian disetujui oleh Anda, tetapi ketika aturannya belum diputuskan, pihak lain akan menyerang dan saya tidak akan menerimanya. Ada keheningan di sekitar, jelas pengawas permainan juga dalam diskusi panas. Untuk waktu yang lama sebuah suara yang dalam terdengar, aturan yang diputuskan bukanlah aturan, dan serangan menyelinap adalah taktik yang paling brilian. Karena Anda mengambil alih permainan, lawan dapat menyerang kapan saja, sehingga aplikasi Anda ditolak. Mendengar jawaban penyelia, Gumen mencibir tanpa sadar. Dia sudah lama tahu bahwa penyelia tidak bisa setuju. Alasan untuk mengatakan itu hanya untuk meletakkan dasar. Semua orang seperti ini. Sangat mudah untuk menolak sekali, dan lebih bersalah untuk menolak 2 kali. Semakin Anda menolak, semakin Anda goyang. Setelah jeda, Gumen menghadap ke langit dan berkata lagi, siapa yang mendengar saya mengambil permainan? Saya tidak mengambil permainan. Saya baru saja keluar dan ingin bernegosiasi dengan mereka, tetapi ia mengambil kesempatan untuk menyerang saya. Sima Changtian menantang dan menerima persetujuan diam-diam dari penyelia, tetapi dia menyerang saya ketika saya sedang bernegosiasi. Bagaimana hasil pertandingan seperti itu bisa dihitung? Kata-kata Gumen tiba-tiba membuat pengawas mendiskusikan lagi. Memang, kata-kata Guman masuk akal. Pada tim Liu Yun, tidak ada yang mengatakan untuk menerima tantangan, Gumen hanya berjalan keluar, tidak mengatakan, atau tidak mengatakan tidak, dan kemudian diserang oleh Sima Changtian. Jika bukan otoritas kepercayaan dan pengawasan barbar kuno, bagaimana mungkin menghadapi musuh yang kuat tanpa dipersiapkan? Bahkan, Guman memang diserang karena dia ragu-ragu dan tidak siap. Jika tidak, bahkan jika tubuh emas yang tak terkalahkan tidak dinyalakan, Sima Changtian tidak akan pernah bisa membunuh Guman. Karena itu, pengawasan memang mempengaruhi hasilnya. Namun, jika keduanya dibandingkan lagi, pengawas tidak akan berani memutuskan. Anda tahu, dalam pertempuran itu, taruhan adalah milik sang juara. Kemenangan Gumen, tim Liu Yun langsung memenangkan kejuaraan. Mulai sekarang, penyelia mengakui bahwa ia telah digunakan, dan hasil pertandingan terakhir tidak adil. Tapi itu pasif, tidak subjektif dan disengaja oleh pengawas, itu adalah kesalahan kerja dan dapat diterima. Namun, jika hasil dari permainan sebelumnya dibatalkan dan kedua belah pihak memutar ulang, maka pengawasan setara dengan secara aktif mengganggu hasil permainan, yang sama sekali tidak diperbolehkan. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, penyelia kembali memberikan jawaban, hasil pertandingan telah ditentukan, tidak peduli apakah itu benar atau salah, penyelia tidak memiliki hak untuk berubah. Gu Tian tersenyum, Gumen dengan lantang berkata, Sima Changtian, mengambil keuntungan dari Jiu Xiaobi, melumpuhkan saya dengan bantuan pengawasan, dan kemudian melakukan serangan menyelinap tercela, merebut keberuntungan saya, suatu hal yang tercela, tetapi Anda pikir itu normal, saya tidak setuju. Mengeluarkan pedang perang di tanah dengan keras, Gumen berkata, sekarang, saya menantang salah satu dari mereka dengan 1 orang pada saat yang sama. Jika ini tidak diizinkan, maka saya harus mempertanyakan apakah Anda berkolusi untuk menjebak saya. Ya, di hadapan kata-kata Guman, semua pengawasan menjadi kacau, kata-kata Guman itu membunuh. Meskipun mereka tahu sendiri bahwa sama sekali tidak ada kolusi, begitu situasinya menjadi serius, penyelidikan di atas mengungkapkan bahwa masih ada banyak kasus kesalahan, salah dan salah. Semuanya sama. Jika Anda tidak memeriksa, semuanya bersih dan jujur. Jika Anda memeriksa dengan teliti, semuanya tidak bersih. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan pernah melakukan kesalahan, begitu juga dengan pengawasnya. Selain itu, kata-kata Gumen juga masuk akal. Jika pihak lain memukul salah satu dari 5, tetapi ia masih tidak bisa mengalahkan Gumen, maka itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Sima Changtian memang sarana untuk meminjam otoritas pengawasan. Meskipun siswa yang berpartisipasi dalam Dabi dapat dengan bebas menggunakan kekuatan dari segala sesuatu di medan perang, dan bahkan kekuatan lawan mereka, mereka hanya dapat menggunakan kekuatan pengawasan. Jika satu sisi permainan berkolusi dengan supervisor, permainan kehilangan imparsialitasnya. Sima Changtian berdiri tepat setelah diskusi yang intens dalam pengawasan, dan tidak tahu bagaimana harus memutuskan.
Awalnya, dia tidak ingin tumbuh di luar festival, tetapi kata-kata Gumen terlalu tajam. Jika Anda tidak dapat membuktikan bahwa Anda benar-benar lebih kuat dari Gumen, apa yang akan dunia pikirkan tentang dia? Meskipun kebanyakan orang akan tetap masuk akal, setidaknya sepertiga dari mereka akan menanyai Sima Changtian, mempertanyakan apakah dia memang licik berkolusi dengan penyelia dan mencuri keberuntungan kuno. Setelah reputasi seperti itu jatuh, reputasi Sima Changtian telah berakhir. Siapa yang mau menghubungi orang seperti itu? Selain itu, Sima Changtian juga mengakui bahwa dia memang mencurigai serangan menyelinap dalam perang sebelumnya. Yang paling penting adalah bahwa Gumen benar-benar tidak memiliki persiapan, jika tidak Ren Sima Changtian percaya diri, dan dia tidak percaya bahwa dia dapat membunuh Gumen. Memikirkannya, Sima Changtian tahu bahwa tidak peduli apakah dia menginginkannya atau tidak, dia harus berdiri dan menerima tantangan Gumen. Dengan mengerutkan kening, Sima Changtian maju selangkah dan berkata dengan suara keras, karena kamu tidak puas, kamu harus bertarung lagi, jangan mengatakan apapun untuk memilih 5, atau aku dan kamu 1 lawan 1. 1 lawan 1. Meremas pisau perang dengan erat di tangannya, Gumen tahu bahwa 1 lawan 1 tidak akan bekerja. Dia tidak bisa membunuh Sima Changtian dalam sekejap. Dengan cara itu, dia hanya bisa mendapatkan kembali jejak keberuntungan, yang tidak bisa mengubah apapun sama sekali. Jika Anda ingin mendapatkan kembali keberuntungan Anda sepenuhnya, Anda harus memilih 1 dari 5 dan memenangkan pertempuran. Memikirkan hal itu, Gumen menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Anda mengatakan 1-5, 1-5, atau yang lain, semua orang berpikir saya tidak akan kalah. Pisau di tangannya kaget, dan bilahnya menunjuk langsung ke Sima Changtian. Gumen dengan bangga berkata, saya tidak tertarik pada ketenaran dan kekayaan, jadi saya tidak pernah merampok Anda dari orang pertama di Akademi Jiuxiao, tetapi Anda tidak boleh membawa saya pergi. Keberuntungan. Menempatkan kembali pedang dan menahannya di pundak, Gumen berkata dengan penuh keyakinan, jika pengawas melumpuhkanku dan membuatmu serangan yang berhasil, bahkan jika kalian berlima bergabung, bagaimana kau bisa menyakitiku? Mendengar kata-kata kuno, semua orang merasa luar biasa, kesombongan ini bisa sedikit besar. Pada saat ini, pengawas akhirnya menyelesaikan diskusi mereka, dengan suara berat, dan berkata dengan keras, mengingat fakta bahwa pengawas benar-benar memengaruhi hasil pertandingan. Setelah berkonsultasi antara kedua belah pihak, Gumen diizinkan bermain 1 lawan 5 melawan 5 pemain dari tim Changtian. Setelah jeda, pengawas melanjutkan pemenang ini, sebagai juara, tidak boleh lagi diperdebatkan. Game dimulai. Dengan suara pengawasan, Gumen tidak lagi ragu-ragu, dan langsung membuka tubuh emas yang tak terkalahkan. Mengaum, dalam raungan liar, hantu Taurus muncul di belakang Gumen. Banteng emas berwarna emas, seolah-olah ditempa oleh emas, memancarkan ribuan lampu. Dalam cahaya keemasan yang luas, 1 set baju besi emas dengan cepat mengembun di permukaan tubuh Gumen. Helm bertanduk, baju besi emas cerah, bantalan siku emas cerah, sepatu bot emas. Semuanya sangat cantik, sangat megah dan perkasa. Menghadapi perubahan seperti itu di Gumen, semua penonton berseru serempak, dan banyak orang bahkan berdiri. Nama kuno, Akademi Jiuxiao, dapat dikatakan tidak dikenal dan tidak dikenal. Bahkan jika ruang lingkupnya diperluas ke seluruh kota Jiuxiao, dan bahkan Zhongzhou, Gumen masih menjadi master bintang rumah tangga. Tidak ada keraguan bahwa bahkan jika tubuh emas yang tak terkalahkan tidak dinyalakan, Gumen jelas merupakan 10 siswa teratas, dan bahkan 5 master teratas. Tetapi tidak ada yang berpikir bahwa Gumen, yang sudah sangat kuat, diam-diam menyimpan kartu Hall, dan itu adalah kartu Hall yang sangat kuat. Ketika tubuh emas yang tak terkalahkan terbuka, Gumen melambaikan pedangnya di tangannya, dan dengan pikiran terbuka, dia menebas 5 orang di sisi yang berlawanan. Dalam menghadapi adegan ini, Sima Changtian berani dengan ceroboh, langsung melintas melepaskan pisau ini. Begitu tubuhnya mundur, Sima Changtian memegang pedang panjang di tangannya, dan Chow Guman memuntahkan 10.000 bayangan pedang. Dalam menghadapi serangan kecurangan Sima Changtian, Guman tidak bisa membela mereka semua. Pada kenyataannya, dia bahkan tidak berpikir untuk membela. Pada saat yang sama dengan Sima Changtian menyerang, pedang Guman diputar di depannya, dan dia menyerang Sima Changtian. Dalam suara padat dan renyah, ribuan bunga pir terpancar di sekitar tubuh Guman lagi. Namun, tidak seperti pertempuran sebelumnya, dalam pertempuran terakhir, bunga pir padat ini langsung menyebabkan pukulan fatal bagi Guman, langsung membunuh Guman di tempat. Namun, pertempuran ini benar-benar berbeda. Meskipun serangan Sima Changtian intensif, kekuatan penghancurnya tidak tinggi, dan paling tidak rasa takut Gumen justru serangan lemah dan lemah. Meskipun dalam game terakhir, Sima Changtian membunuh Guman dalam hitungan detik, tetapi itu dilakukan dalam 3 detik, setidaknya 30 atau 40 pedang ditikam, dan rata-rata setiap pedang, pada kenyataannya, kekuatan penghancur tidak tinggi. Sima Changtian mempraktikkan keterampilan pedang yang disebut Dark Shadow Sword, yang ditandai dengan kecepatan cepat, frekuensi tinggi, dan di antara kegelisahan pergelangan tangan, hanya selusin atau bahkan puluhan serangan dapat dilepaskan dalam sekejap.
Lawan mungkin dapat menahan 1 atau 2, bahkan 3 atau 4, 5 atau 6 serangan, tetapi di bawah kompetisi kecepatan dan frekuensi, kemenangan akhir haruslah Sima Changtian. Tapi hari ini, Sima Changtian bertemu lawannya, lawan ini adalah Guman. Tubuh emas Gumen yang tak terkalahkan dapat menyingkat satu set baju besi emas. Jika dia tidak menghancurkan set baju besi ini, Gumen akan terkalahkan. Tentu saja, baju besi emas ini tidak terkalahkan itu juga bisa dihancurkan. Bagian yang paling ditakuti dari Golden Warframe adalah penghancuran senjata berat. Selama kekuatan serangan lawan cukup kuat dan kekuatan destruktif cukup kuat, Anda dapat menghancurkan tubuh emas. Tapi untuk Sima Changtian, dia menginginkan kecepatan dan kecepatan, tetapi frekuensi dan frekuensi, tetapi satu-satunya yang kurang adalah kekuatan penghancur. Meskipun Sima Changtian memukul Guman setidaknya selusin pedang di pedang sekarang, dia gagal menyebabkan kerusakan pada Guman. Semua serangan diblokir oleh tubuh emas yang tak terkalahkan. Serangan serupa mirip dengan menggelitik tubuh emas yang tak terkalahkan. Meskipun pedang panjang Sima Changtian menghantam lubang padat pada Jin, lubang itu tidak dalam dan pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hanya dalam 3 atau 2 detik, lubang-lubang yang mengenai ujung pedang menghilang sepenuhnya, dan seluruh tubuh emas bersinar lagi dengan cahaya keemasan, dan cahaya itu dapat dilihat tanpa cacat. Ayo pergi bersama. Melihat bahwa itu tidak bisa menyakiti Guman, Sima Changtian dengan keras mengertakkan giginya dan tidak lagi bersikeras untuk melakukan head up. Sebagai gantinya, dia meminta 4 rekan tim untuk menyerang Guman bersama-sama. Hubungkan. Tangkap jiwa. Bersamaan dengan 2 teriakan yang dalam, 2 rekan satu tim Sima Changtian melipat tangan mereka ke dada, dan memandangi Guman, melepaskan keterampilan wuhun mereka. Alasan mengapa tim Changtian memenangkan kejuaraan selama bertahun-tahun bukan hanya kredit Sima Changtian, tetapi setidaknya setengah dari kredit jatuh ke 2 rekan satu timnya. Mereka adalah 2 Tuan Yin dan Yang Jiao Xiongtian, sepasang saudara kembar. Di antara mereka, satu adalah murid putih berambut hitam, dan yang lainnya adalah murid hitam berambut putih, yang terlihat aneh dan aneh. Sepasang adik perempuan ini, kekuatan tempurnya tidak tinggi, tetapi mereka memiliki bakat dari Departemen Kontrol, mengaitkan jiwa dan memenangkan jiwa. Ketika 2 saudara perempuan ini bergabung, sudah cukup untuk memperbaiki siapapun yang ada di tempat selama 3 detik. Dalam 3 detik, lawan akan memasuki kondisi pusing dan kebingungan, tidak dapat bergerak, menyerang, atau bertahan. Dengan serangan seperti badai Sima Changtian, siapapun yang diserang olehnya selama 3 detik juga tergoda untuk mundur. Melihat Gumen berhasil diimobilisasi, mata Sima Changtian bersinar dengan keabadian. Dalam pertempuran ini, dia tidak akan pernah kalah. Setelah hilang, sulit baginya untuk menyingkirkan kolusi dan pengawasan, menyerang dengan kejam, dan mencari kecurigaan barbarisme kuno. Untuk memastikan kemenangan, Sima Changtian memberikan harga dirinya, dan sementara memperbudak Gumen, ia menyapa 2 sahabat yang tersisa dan melancarkan serangan terhadap Gumen dengan sekuat tenaga. Kiang-kiang. Dalam dentang sengit, 3 sosok mengelilingi serangan barbar kuno. Dengan serangan penuh dari 3 orang, percikan sengit menyinari tubuh emas pria purba itu, tapi tidak ada yang bisa menghancurkan pelindung tubuh emas pria purba itu. Tubuh emas kuno yang tak terkalahkan hanya bisa dihancurkan dengan senjata berat dan keterampilan tempur eksplosif. Sayangnya, Sima Changtian dan rekan-rekan satu timnya menggunakan pedang tunggal, meskipun mereka sangat tajam, kekuatan destruktif tidak cukup untuk menghancurkan tubuh emas. Sedikit waktu, lewat sangat lambat. Dalam perasaan semua penonton, 3 detik ini selama 3 jam. Selama tepat 3 detik, Gumen berdiri di sana dengan mantap, membiarkan Sima Changtian dan ketiga pria itu menyerang dengan gila, tetapi masih berdiri seperti gunung. Mundur. Melihat bahwa waktu 3 detik akan segera berakhir, Sima Changtian tidak berani dengan ceroboh, berteriak, dan mundur dengan 2 rekan satu tim pada saat yang bersamaan. Meskipun Sima Changtian adalah master pertama di akademi, dia masih berani tidak melawan Guman. Sembuh dari pusing dan kebingungan, Guman memandangi baju besi emas. Sejauh yang saya bisa lihat, jurang di atas dan di bawah baju besi emas tidak dalam, dan jauh dari menghancurkan baju besi emas. Di bawah pengawasan Guman, celah pada baju besi emas berubah dari dalam menjadi dangkal, dan segera menghilang, dan seluruh baju besi emas kembali ke keadaan semula lagi. Ini adalah kekuatan bakat Tian Wuling, selama itu tidak dapat dipecahkan secara instan, jangan pernah berpikir untuk menghancurkan. Menghadapi orang barbar kuno yang kejam, semua orang ngeri. Hanya berdiri di sana, tanpa berkedip atau bersembunyi, ada 3 lawan yang hanya diserang selama 3 detik, dan mereka bisa terluka. Sambil memegang pedang di tangannya, Gumen berkata, ini benar-benar kuat, tetapi Anda tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkannya untuk kedua kalinya. Selama pidato itu, tubuh Gumen tenggelam sedikit, dan tabrakan brutal terhadap saudara kembar. Lewati masa lalu. Tidak bagus. Melihat Gumen bergegas menuju saudara kembar, Sima Changtian tidak bisa menahan teriakannya. Sepasang adik perempuan ini pandai mengaitkan jiwa, dan ketika mereka bergandengan tangan, mereka dapat mengatur lawan di tempat selama 3 detik.
Selama para sister kecil berada dalam jarak 100 meter dari sisinya, mereka dapat diluncurkan kapan saja, tidak terhindarkan, dapat dipertahankan, dan pasti diperbaiki selama 3 detik. Tidak ada keraguan bahwa ketika dikombinasikan dengan jiwa dan jiwa, itu pasti bakat roh bela diri top, bahkan jika itu lebih baik daripada tubuh emas yang tak terkalahkan. Namun, selain membangkitkan semangat, kekuatan tempur adik perempuan ini tidak terlalu tinggi. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya sama seperti kekuatan Jun Wuyu. Ketika saudara perempuan kecil dipasangkan dengan Sima Changtian, mereka membentuk kombinasi yang tak terkalahkan. Siapapun yang ditahan selama 3 detik pasti akan dibunuh di tempat oleh Sima Changtian. Tapi hari ini, mereka akhirnya bertemu musuh, orang ini adalah Gumen. Bahkan jika itu diperbaiki selama 3 detik, bahkan jika lawan dibiarkan membombardir selama 3 detik, Gumen masih tanpa cedera. Sekarang, Gumen baik-baik saja, dan ini adalah giliran para adik perempuan. Berbicara lambat, sebenarnya sangat cepat. Di akhir 3 detik kontrol, Sima Changtian dan 3 rekan satu timnya dengan cepat mundur tanpa memberi Gumen kesempatan untuk membalas. Tapi saat Sima Changtian mundur, Gumen sadar kembali. 3 dari Sima Changtian baru saja berdiri teguh, Gumen telah berubah menjadi cahaya keemasan, dan berlari ke arah 2 saudara perempuan kecil. Dalam keadaan tidak stabil, Sima Changtian dan mereka bertiga tidak bisa berbuat apa-apa selain membuka mata mereka. Tabrakan brutal, membawa kekuatan seluruh tubuh Guman, memukul saudara kembar itu dengan keras, dan salah satu dari mereka langsung menjatuhkannya. Jika hanya terbang, itu tidak menunjukkan teknologi luar biasa dari orang barbar kuno. Faktanya, gadis yang dipukul voli ke yang lain, dan saudara kembar kehilangan keseimbangan pada saat yang sama. Berada di udara, dan kehilangan keseimbangan lagi, dalam keadaan ini, tidak mungkin untuk bergerak dan menghindar, apalagi bertahan dan menyerang. Persis ketika kedua saudara perempuan itu berjuang keras dan berusaha mengembalikan keseimbangan, Gumen muncul di depan mereka. Menginjak-injak brutal. Satu kaki terinjak-injak, dan dalam deru keras, energi besar menyembur keluar dari tanah, langsung menerbangkan 2 saudara perempuan kecil itu dari tanah. Dalam deru keras, Gumen menyapu pedang di tangannya dan menyapu langsung di pinggang saudara kembar. Dengan kekuatan destruktif dari orang barbar kuno, bagaimana mungkin adik-adik perempuan itu menolaknya? Hanya dengan pisau, mereka tersapu ke langit-langit dan menghilang di udara. Setelah mengalahkan adik perempuan yang mengerikan itu, Gumen akhirnya merasa lega dan tersenyum. Hal yang paling ditakuti Gumen bukanlah Sima Changtian, tetapi adik perempuan ini. Tidak ada cara untuk menghindari dan melawan jiwa, dan dalam beberapa detik, Anda tidak bisa melakukan apa-apa selain mengalahkan. Sekarang adik-adik perempuan telah dikalahkan, maka Gumen tidak akan lagi memiliki gangguan. Qiang, memasukkan pisau perang di tanah di depannya, Guman memberi isyarat kepada Sima Changtian, ayo, ikut denganmu, aku akan berdiri di sini, membiarkanmu memotong untuk melihat apakah aku dapat menghancurkan tubuh emasku. Potong. Dihadapkan dengan seorang lelaki kuno yang kejam, Sima Changtian tidak bisa menahan diri untuk berbisik dan berakselerasi dengan cepat ke arah lelaki kuno itu. Dengan gerakan Sima Changtian, kedua temannya tidak tinggal, dan dari 2 sudut lainnya, Cao Guman membunuh masa lalu. Dalam dampak kekerasan, mereka bertiga mengepung Guman dan melambaikan pedang mereka. Wajah, tenggorokan, dada paha. Ujung pedang ketiga pria itu menusuk hampir semua poin dan kelemahan utama, tetapi apa yang membuat orang tak bisa berkata-kata sama sekali tidak efektif. Meskipun tidak ada baju besi di wajah, ketika pedang menusuk masa lalu, akan ada film kuning keemasan, sangat tangguh dan sangat elastis untuk memblokir ujung pedang, dan itu tidak bisa melukai Guman sama sekali. Tubuh emas yang tak terkalahkan membutuhkan kekuatan asalkan cukup kuat, itu bisa dipatahkan sekali. Tetapi jika kekuatannya tidak cukup, biarkan Anda menusuk ribuan kali, dan tidak ingin menghancurkan tubuh emas. Kekuatan dan kesempurnaan Gumen membuat Chu Xingyun sedikit cemburu. Alasannya ada di sini. Setelah tubuh emas dibuka, itu akan menjadi tak terkalahkan. Dengan kekuatan Guman Nirvana Jiao Shongtian, tanpa kekuatan destruktif Kaisar Wu, mustahil untuk menghancurkan baju besi emas. Jika tidak ada aksi terkuat, Anda dapat menghancurkan tubuh emas dengan 1 pukulan, maka Guman tidak terkalahkan. Melihat ketiga pria itu mengelilingi diri mereka sendiri, menyerang dengan panik, Guman tidak bisa menahan tawa, mengulurkan tangannya untuk memegang pisau perang, dan tiba-tiba menjentikkan ketiga pria itu kembali dengan 1 gelombang. Perlahan mengangkat pedang perang di atas kepalanya, tanpa campur tangan kontrol dari adik perempuan itu, Gumen akhirnya bisa memotong langit dalam pertempuran sesungguhnya. Melihat ketiga Sima Changtian dengan dingin, Gu Mandao berkata, ayo, bertarung. Menghadapi orang barbar kuno yang begitu kuat, Sima Changtian menangis tanpa air mata. Bagaimana pertahanan seseorang bisa dipaksa sampai titik ini? Yang paling menyakitkan adalah tidak ada yang bisa mengendalikan Guman tanpa jiwa. Kesempurnaan Gumen tidak hanya kekuatan, pertahanan, kontrol satu tubuh, tetapi juga kesempurnaan kombinasi keterampilan tempurnya. Meskipun Guman tidak bergerak cepat, tetapi tabrakan brutal itu cukup untuk memastikan bahwa tidak ada yang bisa lepas dari matanya.
Dan yang paling penting adalah bahwa sekarang di tantangan tidak diperbolehkan untuk meninggalkan jarak 10 meter. Di bawah tatapan tertegun dari semua penonton, Gumen melambaikan pedangnya di tangannya. Meskipun hanya ada langkah sederhana untuk membuka langit, tetapi ketika serial diluncurkan, 3 Sima Changtian yang terbunuh tidak memiliki cara untuk menangkis. Seolah-olah orang barbar bergegas ke kawanan domba, orang barbar kuno melambaikan pedang dengan keras. Ketiga Sima Changtian tidak punya cara selain untuk menghindarinya. Sangat disayangkan bahwa di depan Guman, tidak berguna untuk menghindar. Tabrakan biadab dan biadab menginjak-injak 2 combo, dan kemudian rentetan, Guman dengan mudah membunuh 1. Akhirnya, setelah kedua sahabat itu dibunuh berturut-turut, Sima Changtian meletakkan pedang panjang di tangannya dan berhenti bertarung. Bukan Sima Changtian yang lemah, tapi Guman terlalu kuat. Setelah berebut, Sima Changtian memukul setidaknya ratusan Guman, tetapi dia bahkan tidak menyakitinya dengan rambut dingin. Meskipun tidak mudah bagi Guman untuk mengalahkannya, Sima Changtian tahu bahwa ia telah kehilangan permainan ini. Tidak mudah bagi Guman untuk mengalahkannya, tetapi ia tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan Guman, tidak ada artinya untuk terus berjuang. Perlahan mengembalikan pedang panjang ke sarungnya, meskipun tidak mau, Sima Changtian memandang Gumen dan menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu kuat. Dalam pertempuran ini, kamu menang." Selama pidato, tubuh Sima Changtian secara bertahap menjadi tidak nyata, dan kemudian menghilang di udara. Melihat Sima Changtian langsung mengundurkan diri dari medan perang Tongtian, Gumen tidak bisa membantu tetapi tertegun. Tidak sampai saat ini dia tiba-tiba menyadari siapa yang dia kalahkan. Mulai sekarang, dia tidak hanya mengalahkan Sima Changtian, tetapi juga menjadi orang pertama di Akademi Jiuxiao. Dan yang paling penting, dia secara tak terduga membawa tim Liu Yun ke kejuaraan dengan kekuatannya sendiri. Bagaimanapun, kekuatan seseorang terbatas, dan tidak peduli seberapa kuat seseorang, tidak mungkin untuk mengalahkan tim di sisi yang berlawanan dengan 1 lawan 5. Konsep ini adalah kebenaran yang ditekankan setiap orang. Dalam sejarah, tidak pernah ada tim yang memenangkan kejuaraan dengan hanya mengandalkan kekuatan 1 orang. Hari ini, Guman memecahkan rekor ini dan mengalahkan musuh yang kuat dengan 1 lawan 5 untuk memenangkan mahkota. Berdiri di atas medan perang surgawi, Guman hanya merasa bahwa semuanya seperti mimpi. Pada saat ini, orang barbar kuno memiliki sejarah panjang, menciptakan legenda. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.